Oke teman-teman, kita tanggapi komen dari teman kita Kak Sentut ya. Terima kasih Mas Ruby sudah balas pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas. Tanya lagi Mas, singkong rebus, kuning telur rebus, tape singkong, getuk yang dikukus, bandeng presto yang digoreng, apakah aman untuk penderita asam lambung? Terima kasih Mas Ruby. Oke, yang kakak tanyakan ini, singkong rebus, kuning telur rebus, tape singkong, ketuk yang dikukus, bandeng presto itu semuanya boleh ya untuk menderita asam lambung yang non gastritis ya. Non gastritis dalam artian apa? Tidak ada peradangan karena tape singkong ini yang tidak boleh untuk gastritis, karena kalau gastritis makan tape singkong nanti akan panas, akan perih. Kalau kita tidak ada peradangan atau peradangannya sudah sembuh, silakan kita konsumsi probiotik. Pertama-tama cuka apel kita masukkan, kemudian tape singkong, dan bisa kita konsumsi pisang, baru kita makan nasi. Kuning telur aman, dimakan langsung dengan putihnya, 1-3 butir sehari aman gitu Kak Sentut ya. Pastikan nutrisi sehari-hari tercukupi, itu udah oke banget itu singkong rebus. Pokoknya kita ini harus ini istilahnya itu sungkem dan atau menghormati dengan siapa singkong teman-teman. Singkong ini sungguh luar biasa sekali. Direbus bisa untuk makanan bagi kita pejuang lambung ya, baik gastritis atau GERD ya, itu aman. Kemudian dibikin probiotik di tape juga sangat luar biasa sekali. Dulu saya pulih dengan mengkombinasikan antara cuka apel, tape singkong dan probiotik cair sehingga saya bisa pulih GERD saya. Nah, kemudian untuk telur rebus ya, kuning dan putihnya itu mantap banget untuk beberapa vitamin dan mineralnya. Kita membutuhkan beberapa vitamin, utamanya vitamin D3K2 yang ada di dalam telur itu. Kemudian bandeng presto juga aman, yaitu ikan air tawar aman, silakan bisa dikonsumsi sehari-hari. Gitu Kak Sentut ya. Jadi silakan kombinasikan juga dengan sayur bayam, silakan. Sayur hijau juga penting seperti sop ya, sop pakai wortel. Kalau kubis jangan dulu, kemudian kelor juga bagus Kak Sentut. Kemudian silakan pakai buah. Kalau tidak ada peradangan buah silakan ya. Namun pilih buah yang aman, yaitu pisang Ambon, pisang kepok. Kemudian anggur juga bagus ya, silakan. Kemudian kurma juga bagus. Dulu saya kalau makan anggur itu dengan isinya ya, isinya itu saya kunyah sekalian sampai lembut baru saya telan. Seperti itu Kak Sentut, tanggapan dari saya kepada komen Kak Sentut. Intinya makanan yang kakak konsumsi ini sudah sangat bagus sekali ya, dan utamakan untuk karbohidrat ya, pakai nasi silakan. Nasinya jangan terlalu banyak ya, 3-5 sendok saja cukup. Dan cara minum yang harus teman-teman perhatikan, nanti saya akan bikin video sendiri untuk cara minum. Sebelum kakak makan ini minum dulu. Nah setelah makan, kalau mau minum dijeda. Nah ini yang penting, sebelum makan kita minum langsung enggak apa-apa. Istilahnya tidak ada jeda antara setelah kita minum ke makan, itu enggak ada jeda, enggak apa-apa. Jadi setelah kita minum ya kemudian ya langsung kita makan ya, itu masih aman ya. Jadi istilahnya ini air ini lebih cepat ya, turunnya lebih cepat, kemudian disusul dengan makanan ya, itu masih aman ya. Karena tidak jeda itu dalam artian itu selalu ada jeda. Setiap aktivitas kita kan selalu ada jeda ya. Sehingga saya katakan tidak ada jeda itu istilahnya ya jeda sekitar 1-2 menit itu kan setiap aktivitas kita. Misal kita minum ya, sebelum kita makan kan kita masih ambil nasi, masih ambil, kan itu ada jedanya. Nah itu cukup bagi air ini turun ya, kemudian diikuti oleh makanan. Namun yang harus diperhatikan setelah makan, jangan langsung minum. Nah ini poin penting sekali ini. Ini yang menyebabkan keasaman lambung kita ini kondisinya tidak ideal. Setelah makan nih, kita kebiasaan langsung minum. Nah itu yang tidak boleh. Harusnya minum yang boleh itu untuk 1-3 teguk aja, untuk mendorong aja. Kalau memang kita kuat setelah makan tidak minum, itu malah bagus gitu ya. Sehingga kita setelah makan kumur-kumur aja untuk menghilangkan istilahnya makanan yang tersangkut di gigi. Tunggu sampai 1 jam baru kita minum air putih, 1 gelas, 2 gelas silakan. Kemudian setelah makan, jangan dulu makan di 3-4 jam gitu ya, biar dia turun diolah gitu ya, itu aman. Untuk gastritis, itu GERD seperti itu ya.
Jadi kalau gastritis itu semisal panas setelah 2 jam bolehlah makan sedikit. Kalau gastritis itu soalnya kita fokusnya di pemulihan lukanya ya, bukan perbaikan asam lambungnya dulu. Karena luka itu harus kita nyamankan dulu ya, biar istilahnya itu tidak sering perih gitu ya. Kalau sering perih kan teridentifikasi luka kita ini istilahnya sering ditekan, misalnya gitu. Kalau terlalu sering perih kan frekuensi peluang untuk sembuhnya itu cukup lama. Namun kalau perih ini tidak seperti luka ya, kalau kita diamkan, tidak kita umek-umek, dia kan perbaikan sel kan semakin cepat. Namun kalau luka ini sering kita umek-umek, sering kita kasih yang apa, semisal yang kita kasih yang zat asam, pedes atau pedes gitu ya, kan perih luka itu, sehingga itulah yang bikin luka ini cepat menutup, lama menutup. Sama halnya dengan di lambung. Kita hindari makanan-makanan pantangan agar perihnya itu minim, karena kita punya asam lambung, repotnya itu. Kita punya asam lambung yang keasamannya sungguh asam sekali, itu akan mengenai yang luka. Kalau semisal bagian lukanya kan kita tidak tahu lukanya di bawah atau di atas. Nah, saat mengolah makanan, asam lambung kita ini mengenai makanan, srit gitu, sehingga kita perih atau panas gitu. Itu repotnya itu. Jadi kalau metode pengobatan medis biasanya dikasih penekan asam lambung biar asam lambungnya itu tidak mengenai yang luka. Nah, itu untuk jangka waktu pendek aman. Namun untuk jangka waktu panjang, konsumsi dari obat lambung tidak oke ya. Kalau menurut saya lebih baik kita konsumsi saja sari alami ya, dari alam untuk penyembuhan luka lambung itu. Namun saat terjadi panas atau perih saat setelah kita makan, sabar. Karena ada luka, jadi kita harus sadari, berarti harus saya terima gitu, sehingga kita lebih sabar gitu ya. Dan konsumsi itu saripati alam itu tadi, kalau ada luka itu penting sekali biar lukanya cepat sembuh gitu ya. Yang ada gastritis, fokusnya pemulihan luka dulu, baru pemulihan asam lambung. Oke gitu teman-teman semua, dan Kak Sentut seperti ini tanggapan dari saya. Nanti silakan bisa dikombinasi dengan komen, nanti kita diskusi bersama. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.